Shalom, selamat datang di artikel View. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ariel Wibowo, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 116, kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Nama lelaki tua itu adalah Yoga, Presiden Asosiasi di Bandung. Pria dan wanita di belakangnya adalah muridnya. Nama pria itu adalah Retno, nama wanita itu adalah Fitri. Ketika Ariel melihatnya, dia sedikit terkejut. Yoga memiliki reputasi yang sangat baik di dunia Bandung, dan dia adalah seorang lelaki tua dengan moral yang tinggi. Sekolah yang dia dirikan juga sangat terkenal di Bandung. Banyak orang kaya akan menyekolahkan anaknya. Selain berkultivasi, mereka juga menjalin hubungan baik dengan orang tua itu. Pemimpin biro kota saat ini adalah murid juniornya. Dia pasti akan membungkuk dan memanggil seorang guru ketika dia bertemu dengannya. Dengan hubungan ini, sekolah tidak perlu khawatir merekrut siswa sama sekali. Ariel tidak menyangka bahwa Yoga dan Nicholas memiliki hubungan yang begitu baik. "Kamu orang tua, kemana kamu pergi?" "Aku sekarat karena kecemasan." Nicholas tidak sabar untuk berjalan ke sisi Yoga. Dengan ekspresi ketidakpuasan, Yoga tersenyum dan berkata, "Mengapa kamu buru-buru? Aku akan menang, tenang saja." "Bah, apa yang kamu bicarakan?" Nicholas memarahi. Melihat cara keduanya berkomunikasi, Ariel sedikit tercengang. Yoga, pemimpin besar biro kota, harus dihormati, tetapi di depan Nicholas, dia tidak membantah ketika dia dimarahi, dan dia hanya tersenyum. Hubungan sebelumnya antara keduanya baik. Faktanya, itu bermusuhan. Ketika kamu tua, kamu dapat mengubah pertempuran menjadi batu giok dan sutra, dan ada perasaan pahlawan yang saling menghargai, sehingga dialog secara alami tampak agak vulgar. Apakah karena kamu mengalahkan kakakku bermain makanya dia cemas? Yoga berjalan ke Ariel dan bertanya sambil tersenyum. Ariel dengan cepat berdiri. Untuk pria sebesar itu, dia tidak bisa diremehkan, dan untuk menghormati generasi muda, dia tidak bisa sombong. "Kakek Yoga, aku tidak menyangka teman Nicholas adalah kamu," kata Ariel. "Kudengar kau tidak hanya jago catur, tapi juga jago main dadu." Yoga menatap Ariel dari atas ke bawah, seorang pemuda biasa yang belum pernah melihatnya bertanding di dunia dadu sebelumnya. "Di depan Nicholas banyak keterampilan. Beraninya kamu bermain depanku, aku baru saja belajar beberapa trik," kata Ariel dengan rendah hati. "Ayolah, jika aku tidak mengalahkanmu hari ini, orang tua ini tidak akan melepaskanku." Setelah Yoga selesai berbicara, dia duduk di hadapan Ariel. Ariel melihat waktu, hampir waktunya untuk pesta ulang tahun, dan permainan dadu menemui jalan buntu, dan akan butuh beberapa jam untuk membicarakan permainan. "Kakek Yoga, sudah hampir waktunya untuk pesta ulang tahun. Ayo kembali setelah makan malam," kata Ariel. Yoga melihat waktu dan berkata, "Ada lebih dari 20 menit, itu sudah cukup." Pada saat ini, Retno, yang berada di belakangnya, memandang Ariel dengan jijik dan berkata, "Jika kamu dapat bertahan di bawah tuanku selama 20 menit, kamu akan sangat baik. Apakah kamu masih ingin menang?" Yoga memarahi dengan lembut, "Retno, bagaimana aku mengajarimu, kamu tidak bisa terlalu sombong." Ariel bisa mendengarnya. Meskipun Yoga sedang berbicara, Retno tidak membantah, tetapi kesombongan tidak tersamarkan. Namun dengan status Yoga, wajar jika dia bangga. "Oke, aku mulai bermain catur dulu," kata Yoga. "Jika itu masalahnya, maka lebih baik menghormati daripada menurut." Ariel duduk. Yoga mengambil catur putih, ini kebiasaannya, dan tidak akan pernah berubah saat bermain dengan siapapun. Kebetulan Ariel menyukai catur hitam, jadi keduanya tidak saling eksklusif. Dari saat Ariel bermain catur, auranya tiba-tiba berubah,
dan Nicholas merasakan gaya master dalam dirinya. Orang ini menjadi serius benar-benar berbeda. Namun, Yoga menanggapi dengan tawa. Anak-anak muda terlalu berpura-pura akhir-akhir ini. Di sekolah permainannya, generasi kedua yang kaya belajar bagaimana mengendalikan aura mereka tanpa mempelajari apapun. Penampilan seperti ini semua hal kosong, tanpa nyata kekuatan, cepat atau lambat akan terungkap. Tuan, saya lapar. Fitri berkata dengan lembut, maksudnya jelas untuk membuat Yoga mengalahkan Ariel lebih cepat. Tuan, selesaikan secepatnya dan biarkan kamu makan, kata Yoga sambil tersenyum. Permainan catur itu seperti bertarung di medan perang, inilah yang Lukman peringatkan kepada Ariel sejak pertama kali bersentuhan dengan catur, jadi meskipun orang yang duduk di depannya adalah Yoga, seorang pria tua yang sangat dihormati di Bandung, Ariel juga tidak ada simpati sama sekali. Pada awalnya, Yoga jatuh seperti lalat, karena dia tidak menatap mata Ariel sama sekali, dan tidak menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Ketika catur berada di tengah permainan, Yoga tiba-tiba kaget, dan pemuda di depannya tidak sederhana. Yoga, yang duduk menyamping, menegakkan tubuhnya, dan ada ekspresi serius di antara alisnya. Melihat adegan ini, Retno dan Fitri sedikit terkejut, guru tidak pernah menganggap pemain catur muda begitu serius, orang di depannya ini. Bagaimana tuannya bisa begitu serius? Keduanya saling memandang dan melihat hal-hal luar biasa di mata masing-masing. Meskipun Nicholas tidak pandai catur, dia juga tahu beberapa cara. Sekarang, Ariel memiliki keuntungan besar di permainan catur pertengahan permainan, yang menekan Yoga untuk bermain. Melihat mata Ariel yang merah, seolah-olah dia berada di medan perang saat ini, benar-benar membenamkan dirinya di dalamnya. Sangat sulit bagi Nicholas untuk mengasosiasikannya dengan menantu yang tidak berguna dari keluarga Wijaya. Saya tidak menyangka bahwa saya akan meremehkan Anda, tetapi kerugiannya di tengah permainan. Dengan kekuatan saya, tidak sulit untuk kembali, Anda harus berhati-hati, kata Yoga dengan senyum percaya diri. Ariel terbenam di papan catur dan tidak berbicara. Dalam benaknya, dia mengingat permainan terkenal yang tak terhitung jumlahnya yang telah dia mainkan. Sikapnya membuat Fitri sangat tidak senang, dan berkata dengan tidak senang, kamu berpura-pura menjadi apa? Kamu benar-benar menganggap dirimu seorang master, tuanku, ini untuk Anda. Fitri menatap Ariel dengan mata berbinar. Dia tidak memandang rendah Ariel. Dia hanya terkejut bahwa pria ini mampu membuat sikap guru menjadi serius, kehormatan. Sekarang, Anda harus tahu bahwa di seluruh Bandung, Yoga tidak pernah memiliki lawan dalam permainan catur. Dan, bahkan di turnamen tingkat nasional, Yoga memiliki hasil yang sangat mengesankan. Nicholas terbatuk 2 kali. Dia mengingatkan Retno. Meskipun Nicholas datang ke Yoga untuk menghancurkan gengsi Ariel, tapi saat ini, dia tiba-tiba ingin melihat seberapa kuat Ariel. Meski sedikit ragu, dia berharap Ariel bisa menangkan permainan ini semakin banyak permainan didorong kembali, semakin cemas situasinya, dan Yok, yang telah bersumpah untuk kembali ke permainan, tidak membiarkan kerugiannya terus berkembang, tetapi jika dia ingin pindah kembali ke permainan, ada sedikit tanda. Tak satu pun dari mereka muncul. Di akhir permainan catur, ekspresi serius Ariel tiba-tiba menunjukkan ekspresi santai. Melihat adegan ini, alis Nicholas berkedut, apakah kamu ingin menang? Kakek Yoga mengakui, Ariel adalah anak muda yang mengalahkannya bermain. Ini, Retno menatap Yoga yang kalah tak percaya, dia kalah. Yoga sebenarnya kalah di tangan seorang pemuda. Fitri menatap Ariel dengan mata berbinar, seolah-olah dia ingin menanggalkan semua pakaiannya. Dia bahkan memenangkan tuannya, sangat kuat. Dan dia juga tampan dan terlihat seperti pangeran menawan dalam pikirannya. Yoga tertegun untuk waktu yang lama, melihat papan catur yang tidak berdaya untuk kembali. Meskipun dia benar-benar menganggapnya enteng, permainan tengah dimulai. Dia hampir mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan situasinya, tetapi di bawah tekanan Ariel selangkah demi selangkah,
tidak ada peluang, dan itu adalah kekalahan total pada akhirnya. Yoga harus mengakui bahwa ini adalah lawan yang layak mendapat perhatian penuh. Dan bahkan jika dia tidak memulai permainan dengan ringan, dia mungkin tidak menang. Tuanku membiarkanmu, kalau tidak, bagaimana mungkin kamu bisa menang? Retno menolak untuk menerima Ariel, yang memenangkan catur. Menurut pendapatnya, jika bukan karena kecerobohan Yoga di tahap awal, itu tidak akan pernah mengarah untuk situasi yang tidak menguntungkan. Jadi dia menang ya, itu hanya keberuntungan. Satu ronde lagi, kali ini tuanku tidak akan membiarkanmu. Fitri tidak berpikir itu masalah besar untuk menyaksikan kegembiraan. Dia ingin melihat apakah orang di depannya benar-benar cocok dengan kandidat idealnya untuk pangeran sangat menawan. Ini sudah lebih dari 1 jam sejak jamuan ulang tahun dibuka. Masih banyak orang yang menunggu Nicholas untuk mengucapkan selamat padanya di hari ulang tahunnya. Mengapa tidak lain kali? Ariel melihat waktu dan berkata dengan malu. Saya begitu diinvestasikan di dalamnya sekarang sehingga saya benar-benar lupa berlalunya waktu setiap menit dan detik. Ya, lain kali, hari ini adalah pesta ulang tahunku. Jika bintang ulang tahun lamaku tidak hadir lagi, mereka pasti cemas, kata Nicholas sambil tersenyum. Bersambung.